Paus adalah antikris jika dilihat dari kitab Wahyu 17 ayat 9. Ya, supaya saya tidak duga-duga, ini saya tidak tahu, tapi saya yakin ini pertanyaan dari orang Protestan ini. Baik, saya baca dulu ya, karena saya tidak hafal seluruh ayat Alkitab. Wahyu gitu. 17:9 apa? 17:9. Saya baca dari Alkitab big letter ini, huruf besar. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ya kan? Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Wah, itu dikaitkan dengan Paus bagaimana? Iya, makanya. Nah, sahabat Alkitab, izinkan saya memberi sebuah catatan sejarah. Ini yang saya tahu ya, atas pertanyaan ini. Dulu, reformator Martin Luther, ketika sedang tinggi-tingginya semangatnya yang membara untuk mengkritik situasi gereja zamannya, memang membaca kitab Wahyu ini, dan memang mengidentikan Antikristus itu dengan ya Roma, gereja Roma gitu. Terutama dengan pemimpin spiritualnya yaitu Sri Paus. Ya. Jadi cara Martin Luther membaca kitab Wahyu, sekarang saya ini seorang Lutheran, karena itu baik seorang Lutheran mengkritik Autokritik. ya, reformatornya sendiri. Ini satu cara yang tergesa-gesa ya, melompat dari teks lalu mencari, seperti yang tadi saya udah sebutkan berulang kali di depannya, keinginan untuk mengaitkan detail ini dengan apa yang kita amati dalam kenyataan hidup sehari-hari. Jadi dia waktu itu mengatakan, wah, binatang yang keluar dari laut itu adalah Paus, Antikristus adalah Paus, semuanya seperti itu gitu. Nah, sekarang izinkan saya mengatakan Martin Luther pun adalah anak zamannya. Karena itu mari kita senyum-senyum sekarang bahwa dia salah menginterpretasi kitab Wahyu. Tidak apa-apa, ya. Jadi kita harus berani melakukan sejenis otokritik. Nah, apa yang saya barusan baca ini, Wahyu 17 ayat 9, yang penting di sini akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. 7 gunung itu apa? Roma. Jadi ada acuan historis di sini, ya. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Siapa perempuan itu? Pelacur tadi toh? Siapa pelacur tadi? Kekaisaran Romawi. Nah, kalau kita membaca berdasarkan konteks, itu yang akan muncul. Tapi kalau kita membaca berdasarkan korelasi-korelasi yang melompat tadi, nah, terjadilah seperti yang dilakukan oleh Martin Luther. Nah, dengan segala hormat, Martin Luther itu seorang doktor Alkitab loh. Nah, dengan segala hormat, itu bukan berarti bahwa penafsir seperti Luther salah untuk segala hal tentang Alkitab. Tapi kita toh harus bersikap kritis untuk hal-hal tertentu yang dia tuliskan dan dia katakan. Jadi, begitulah proses belajar Alkitab yang mengajak kita untuk terus membaca ulang. Kalau ada yang disebut baru, itulah perspektif baru, perspektif yang mengoreksi hal-hal yang sebelumnya, perspektif yang membuat kita melihat melampaui kepicikan-kepicikan kita ketika membuka Alkitab dan menarik makna-maknanya. Semoga bincang Alkitab hari ini justru semakin membuat para sahabat Alkitab ini rindu kembali menggali Alkitab lebih dalam. Tapi bukan hanya dalam, lebih sungguh-sungguh sebagai pesan hidup bagi kita sekarang.